Yohanes Pembaptis masuk dalam pelayanan rekonsiliasi, yaitu untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Saya percaya tema daripada Natal kita, marilah kita pergi ke Bethlehem, mengandung pengertian, mari kita kembali kepada rumah, tempat di mana kita itu dibesarkan, tempat di mana kita belajar untuk mengenal perdamaian, kerukunan, rekonsiliasi, dan kasih persaudaraan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan and welcome di Leaders Message pada hari ini, di mana saya percaya di bulan Desember, di penghujung tahun 2024, kita percaya bersama-sama bahwa setiap kita akan mengalami kebaikan Tuhan dan pasti Tuhan akan memberkati setiap kita. Dan pada talk show kesempatan kali ini kita punya tema yaitu Bethlehem, anugerah yang damai sejahtera dan kerukunan. Apa dan bagaimana isi daripada talk show kita pada kesempatan kali ini? Mari saya mengajak kita menyapa para narasumber kita yang tidak asing bagi kita. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah mendedikasikan hidup mereka, dan buah dari pelayanan mereka juga kita sudah bisa menikmati bersama-sama. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, kami menyambut narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Pendeta Bambang Yonan. Shalom Pak. Shalom. Terima kasih Pak, Bapak boleh berkenan kembali hadir di acara talk show pada hari ini. Dan berikutnya adalah Gembala Sidang yang kita kasihi. Shalom Pak Edi. Shalom. Apa kabar Pak? Luar biasa. Ya, saya percaya kita semua diberkati, Bapak senyum keren hari ini ya. Terima kasih Pak, Bapak boleh kembali hadir dan meluangkan waktu untuk kita dan memberkati setiap pemirsa pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya ini ada yang tidak asing lagi mewakili STT Pelita Kebenaran, akademisi, doktor, yaitu Bapak Dr. Robert Benedictus, yaitu beliau ini adalah salah satu penggiat di bidang akademisi di STT Pelita Kebenaran. Dan mari hari ini saya menghimbau kita semua, kita bisa menyaksikan acara ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tertarik memiliki komentar yang untuk kita boleh sama-sama membangun, kembali kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk memberikan komen, memberikan kesaksian hidup untuk boleh diberkati oleh orang lain. Ini dia pertama buat Pak Bambang, Pak. Baik Pak Bambang. Oleh karena anugerah Tuhan maka kita semua boleh memasuki, pemirsa juga boleh memasuki bulan Desember, itu penghujung tahun 2024. Dan tema daripada bulan ini adalah Bethlehem, the Grace of Shalom and Harmony, yang ada di kitab Lukas pasal 2 ayat 14 sampai 16. Pak, langsung saja Pak, saya mau tanya, apa sih Pak menurut Bapak pesan tematis yang dapat Bapak sampaikan berkenanan dengan ayat yang ada kepada setiap kita pada kesempatan ini Pak? Bethlehem itu adalah satu kota yang kecil dan pernah mengalami beberapa gejolak di dalam perjalanannya. Kita tentu pernah mendengar cerita tentang Boas, tentang Ruth, tentang Naomi, di mana Naomi meninggalkan kota Bethlehem yang sebenarnya artinya adalah rumah roti. Tetapi tidak ada roti di sana. Mereka mengalami kemiskinan yang mengakibatkan mereka meninggalkan Yerusalem dan harus pergi ke Moab. Saya percaya bahwa Yusuf dan Maria juga mengalami hal-hal yang membuat mereka meninggalkan Bethlehem untuk tinggal di Nazaret, yang jaraknya itu kira-kira 150 km. Namun
di zaman pemerintahan Raja Herodes, maka terjadilah satu sensus penduduk yang memaksa mereka untuk kembali ke Bethlehem. Tema daripada Natal kita, marilah kita pergi ke Bethlehem, yang saya percaya mengandung pengertian bahwa yang pertama, Bethlehem itu adalah rumah daripada Yusuf dan Maria karena mereka adalah keturunan Daud. Dengan kata lain, Bethlehem itu bisa berbicara tentang rumah tangga kita, rumah kita sendiri. Bethlehem bisa berbicara tentang gereja kita sendiri. Bethlehem bisa berbicara tentang kota kita sendiri. Mungkin gereja kita mengalami quote and quote kelaparan. Sama seperti yang pernah dialami oleh kota Bethlehem di zaman daripada Naomi dan Ruth. Tapi percayalah, pada waktu Kristus hadir, maka Bethlehem akan berubah. Bethlehem yang kecil ini menjadi berkat buat bangsa-bangsa, buat seluruh dunia. Maka saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan bisa pakai gereja kita yang kecil, Tuhan bisa pakai rumah tangga kita yang sederhana untuk menjadi berkat. Yang kedua, saya percaya bahwa Bethlehem itu mulai berbicara tentang pelayanan rekonsiliasi, pelayanan pendamaian, karena pelayanan daripada Tuhan Yesus dimulai oleh Yohanes Pembaptis yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Bagaimana caranya Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Kristus? Yaitu dia mengabarkan satu berita supaya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapak. Dengan kata lain, sekarang kita mesti berpikir bahwa cerita tentang anak yang hilang berubah versi. Bukan lagi menjadi anak yang hilang, tapi pada hari-hari terakhir saya percaya anak yang hilang itu berubah menjadi bapak yang hilang. Nah, kenapa? Karena kesibukan, tekanan-tekanan dalam hidup ini mengakibatkan alpanya waktu-waktu bapak untuk memperhatikan anak-anaknya. Dan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua juga sama seperti pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Karena pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Dan Tuhan akan membangkitkan gerejanya untuk membawa pelayanan rekonsiliasi ini. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan untuk membawa hati anak-anak kepada Bapa. Nah, kita berdoa biarlah melalui message atau pesan dari tema Natal kita, maka jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun kamu kecil, sekalipun kamu sederhana, sekalipun kamu miskin, kalau Tuhan hadir, maka Tuhan akan jadikan kita berkat. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya mungkin Pak Edi ada tambahan Pak. Ya, ini dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Ya. Maka ada satu poin yang sangat penting. Ada banyak peristiwa di Desember ini. Kita hanya banyak berbicara tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi hari ini kita itu diingatkan kembali lewat pesan tematisnya. Bahwa kita harus kembali untuk memperhatikan keluarga. Karena Maria dan Yusuf ini kemudian kembali ke Bethlehem dan kemudian hidup di dalam kesatuan, hidup di dalam kemudian kebersamaan kembali. Dan Tuhan itu menyediakan berkat yang luar biasa. Jadi memang tema di bulan Desember menutup ini kita mesti kembali untuk memperhatikan keluarga. Karena itulah panggilan daripada gereja. Panggilan daripada gereja. Mengembalikan hati bapak-bapak untuk kemudian kembali kepada anak-anaknya dan sebaliknya. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Mungkin Pak Robert? Baik, terima kasih Pak Benyamin. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pak Bambang dan Pak Edi. Yang memang bicara soal kerukunan. Bethlehem ini memang mengingatkan kita semua
bahwa ini bicara tentang kerukunan. Karena memang kita melihat perintah kepada Maria dan Yusuf yang harus kembali ke kota kelahirannya, ke Bethlehem. Dan disitulah semua peristiwa Natal ini bermulai kembali. Dan kemudian kita melihat perintah dari surga melalui malaikat datang kepada para gembala. Gembala disuruh pergi ke Bethlehem. Jadi ini memang mata kita semua diarahkan ke Bethlehem sebagai kota yang penting, kota yang mengajarkan kepada kita kerendahan hati, kota yang mengajarkan kita khususnya yang Bapak sampaikan soal harmoni, soal damai sejahtera, soal kerukunan. Natal tanpa ini tidak ada manfaatnya. Perintah yang begitu agung, yaitu satu kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di antara umat manusia yang berkenan kepadanya. Jadi gereja, kita sebagai orang percaya, marilah kita arahkan mata kita ke kota Bethlehem tadi yang bicara tentang damai sejahtera, bicara tentang kerukunan dan harmoni dan lain sebagainya. Terima kasih. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari apa yang disampaikan para narasumber kita hari ini, saya tergelitik dengan statement dari Pak Bambang, Pak Edi yang bicara it's time, ini waktu untuk kembali kepada keluarga. Dan tadi Pak Bambang ada singgung mengenai hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Tadi kalau kita baca Alkitab bahwa selama ini mungkin anak yang pergi ya Pak ya di Alkitab. Dan tetapi kalau kita perhatikan Alkitab di kitab yang lain berkata hati bapak-bapak yang kembali kepada anak-anak. Artinya bapaknya yang mencari. Karena pada waktu anaknya yang hilang itu kembali, bapak bukan posisi di rumah tapi dia menantikan anaknya. Gitu ya Pak ya. Dia menantikan dan pada waktu dia lihat anaknya, bapaknya yang ngejar. Gitu loh Bapak Ibu. Dan tadi saya diberkati dengan statement dari bapak-bapak narasumber hari ini, yaitu bapak-bapak ini harus kembali. Yohanes 3:16 berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Artinya karena Bapa mengasihi anak, Bapa pemilik surga mengasihi kita, dia berinisiatif terlebih dahulu untuk datang ke bumi. Bagaimana dengan kita Bapak-bapak? Pak, ini pesan buat kita pada hari ini. Bulan Desember, Bapak-bapak, ayo. Jangan berpikir, oh anak saya begini, anak saya gini. Sudahlah, hari ini kita kembali mencari anak-anak kita. Karena pada waktu kerukunan terjadi tadi kemuliaan Tuhan ada. Sekecil apapun, tadi Pak Bambang ada bilang, sekecil apapun kekayaan yang kita punya, kalau Tuhan ada di sana, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Bapak-bapak, ini catatan khusus buat kita semuanya. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua Pak, mungkin Pak Edi yang boleh menjawab yang pertama. Pak, bicara mengenai Bethlehem, maka ada banyak histori yang kita bisa peroleh dari Bethlehem. Bethlehem itu tempat Yesus lahir, Bethlehem juga tempat pemerintahan dari Raja Daud. Dan Bethlehem juga ini, di Bethlehem itu juga terdapat padang Yar, yaitu Mazmur 132 ayat 6, yang merupakan satu daerah yang kaya akan pepohonan, serta ada menara Edar. Itu ada di Migdal Edar, di menara kawanan domba. Dan di Kejadian pasal 35 ayat 21 mencatat bahwa bukti di sana itu merupakan tempat yang baik untuk membalakan kambing domba. Pak, pertanyaannya adalah begini Pak, apa sih signifikansi rohani atau pesan rohani yang terkandung tentang Bethlehem? Khususnya ini tentang menara kawanan domba, yaitu Migdal Edar ini Pak. Ya. Silakan Pak. Jadi kalau kita bicara tentang Bethlehem memang indah kalau kita bisa berada di sana. Jadi memang setiap tahun kita ini diberi kesempatan sebetulnya sebelum kemudian pandemi dan juga musim perang ini itu berada di sana untuk melihat, menikmati kota itu dan juga kemudian menikmati ya waktu-waktu rohani kita ada di sana. Bethlehem ini kota yang sangat penting di dalam Alkitab karena tadi sudah disampaikan Bethlehem menceritakan begitu banyak sejarah. Baik dari Raja Daud, kemudian peristiwa Naomi, kemudian kelahiran daripada Juru Selamat, pembawa damai, pembawa sukacita, pemulih daripada kehidupan, bahkan pribadi yang kemudian
memberikan penebusan atas setiap pelanggaran dan dosa kita, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di Bethlehem ini juga satu kota di mana para imam itu melihat bahwa Bethlehem ini adalah kota yang begitu makmur sehingga kemudian domba-domba yang biasa dipakai untuk persembahan di bait Allah itu digembalakan di tempat itu. Nah, Migdal Eder itu adalah satu menara pengawas di tempat yang cukup tinggi dan di jalan Bethlehem yang disebut juga dengan jalan raja-raja. Jadi dari pengawas dari menara Migdal Eder pengawasan ini, maka orang yang ada di atas itu bisa melihat seluruh bentangan daripada wilayah itu. Sehingga ini adalah tempat yang paling baik untuk kemudian mengembalakan. Dan Bethlehem punya kelebihan. Karena domba-domba yang terpilih. Sekali lagi, domba-domba yang terpilih yang dipakai sebagai korban di bait Allah itu digembalakan di tempat itu. Dan saya percaya kalau ini adalah domba yang dipakai untuk kurban di bait Allah, pasti domba-domba ini tidak diperlakukan dengan keadaan yang biasa. Pasti diawasi, kemudian digembalakan dengan baik. Betul-betul domba yang terpilih. Karena tujuannya itu adalah untuk korban. Nah, hal apa yang bisa kita kemudian lihat dari peristiwa ini? Migdal Eder yang berbicara tentang penggembalaan. Ini adalah tugas daripada seorang gembala. Gembala yang kemudian mendapatkan satu privilege mendengar nyanyian malaikat bahwa juru selamat itu lahir di tempat itu. Orang yang pertama yang kemudian datang bertemu dengan bayi daripada Tuhan Yesus. Diberikan tugas untuk kemudian menggembalakan umat Tuhan. Menggembalakan domba-domba Tuhan. Jadi bagaimana cara kita itu mengembalakan kembali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang. Hati Bapa ini yang paling utama. Hati Bapa. Kalau kita menggembalakan dengan model hati Bapa, yang kita tahu bahwa domba-domba ini semuanya dipersiapkan untuk persembahan kepada Tuhan. Saya yakin kita tidak gampangan, tidak sembarangan memperlakukan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, menggembalakan. Kita pasti akan kemudian melakukan yang terbaik untuk mereka. Nah, ini Migdal Eder. Saya pikir mungkin Pak Robert, Kepala Pembina kita ngomong, pasti akan ada banyak pesan-pesan yang luar biasa. Bagaimana Pak Robert? Ya baik, menyambung apa yang Pak Edi sampaikan tentang Migdal Eder. Memang Migdal Eder ini mungkin dulu nggak terlalu begitu dikenal. Tidak begitu banyak dibicarakan. Saya ingat masa muda saya di dalam pelayanan di penggembalaan juga saya jarang sekali mendengar kata Migdal Eder. Tapi belakangan ini muncul ya, cukup kencang saya berita ini. Migdal Eder sebenarnya berada di kawasan Bethlehem itu sendiri. Migdal Eder itu adalah tower, ya, Tower of the Flocks namanya. Jadi menara kawanan domba di mana para gembala menjaga dombanya dan mereka menerima pesan surgawi dan memerintahkan mereka untuk pergi ke Bethlehem, dan apa yang mereka lihat adalah sebuah keluarga yang ada di sana, itu Maria, Yusuf dan Yesus yang lahir di kandang di Bethlehem ini. Jadi ini bicara sesuatu yang sangat penting. Ya, kembali ke Migdal Eder. Memang perlu diingatkan kembali kepada semua warga gereja dan umat Kristen bahwa Migdal Eder sendiri itu adalah sebuah penggenapan nubuatan yang tertulis di dalam Mika pasal 4. Yang Mika pasal 4 yang berkata, "Hai bukit-bukit Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan baru kerajaan atas putri Sion, putri Yerusalem," dan seterusnya. Kemudian ini ditambah, dilanjutkan di dalam Mika pasal 5 ayat 1 yang berkata, "Hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yahudi." Jadi ini sebuah prophetic fulfillment, sebuah penggenapan secara profetik yang bicara tentang Migdal Eder, Bethlehem. Sebuah kota yang memang tidak boleh dilupakan
oleh kita sebagai umat Kristen begitu penting. Yang kedua, ini saya kutip Pak, ini saya kutip dari seorang sarjana Yahudi yang bernama Alfred Edersheim yang menulis di tahun 1825 sampai 1889 after Christ. Jadi ini sarjana Yahudi yang berkata, the Messiah was to be born in Bethlehem. Bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem. It was a settled conviction. Itu adalah sesuatu yang tidak usah diragukan lagi. It's a conviction. Suatu berita yang begitu kuat dan pasti. Kemudian dia juga berkata begini, equally so was the belief that he was to be revealed from Migdal Eder. Lalu sarjana Yahudi Alfred ini berkata bahwa tidak kalah pentingnya kita harus yakin, percaya bahwa he was to be revealed. Artinya Yesus itu akan dinyatakan dari mana? Dari Migdal Eder. Jadi ini tidak usah diragukan, orang Yahudi sudah menyelidiki, Alkitab sudah mengatakan bahwa ini tempat yang luar biasa sekali. Ya, demikian lebih kurang. Ya, oleh sebab itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, maka Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu sebagai gembala yang baik. Ada perbedaan antara gembala yang ada di Migdal Eder dengan gembala agung yang kita miliki. Jadi gembala yang ada di Migdal Eder, mereka menggantungkan hidup mereka, kehidupan mereka sehari-hari kepada keberhasilan daripada pengembalaan. Jadi bukan rahasia bahwa mereka menjual hasil daripada pekerjaan mereka itu ke bait Allah, ke bait suci yang ada di kota Yerusalem. Karena domba-dombanya akan dipakai untuk ibadah. Tetapi waktu gembala agung kita datang di kota Bethlehem, maka dia memperkenalkan satu pola pengembalaan yang berbeda. Nah, inilah yang merupakan message daripada gereja untuk diperhatikan pada hari-hari terakhir. Karena Tuhan pernah menceritakan ada satu domba yang hilang, maka Tuhan meninggalkan 99 yang lainnya dan Tuhan mencari yang satu. Nah, inilah yang merupakan satu message yang perlu untuk kita renungkan kembali pada Natal ini. Bahwa gereja ada untuk mencari yang hilang. Dan yang kedua, di tengah-tengah serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan dan kesulitan daripada kehidupan pada zaman-zaman ini, mungkin banyak dari jemaat yang mengalami masa yang susah seperti yang pernah dialami oleh Bethlehem. Dia rumah roti, tapi tidak ada roti di sana. Dia tempat gandum yang luar biasa, tapi ada kalanya kemudian gandum itu mengalami kekeringan. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka gereja, gembala, dan bapak perlu untuk menjadi pelindung. Karena tugas daripada Tuhan sebagai gembala, maka dia akan menggunakan tongkat dan gadanya untuk melindungi jemaat, untuk melindungi gereja, untuk melindungi anak-anaknya sendiri. Jadi jangan hanya oleh karena, mohon maaf, masalah uang. Kita meninggalkan pengembalaan. Kita meninggalkan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan gara-gara tidak ada makanan oleh karena pandemi, oleh karena gejolak ekonomi yang ada, maka kita menghentikan satu pelayanan dan tidak lagi mau support pendeta-pendeta yang melayani. Sehingga ada berapa banyak gereja yang kemudian bertumbangan akibat daripada pandemi yang ada. Saya kira ini jadi pelajaran buat kita. Message Natal kali ini mengingatkan kepada kita untuk kembali ke Bethlehem. Sekalipun Bethlehem itu kecil, Bethlehem tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan bisa pakai kita. Jangan menyerah. Wow, ini lagi-lagi ini pesan yang sangat menyentuh hati Bapak Ibu Saudara. Karena tadi Pak Edi memulai berkata bahwa kalau domba-domba yang dipakai ini adalah domba-domba yang khusus, maka
treatmentnya juga pasti khusus, tidak sembarangan di treatment. Tadi Pak Robert berkata bahwa memang Kristus itu harus lahir di Bethlehem dengan penjelasan yang sudah disampaikan dan dikuatkan kembali oleh untuk setiap kita oleh gembala pembina, yaitu bagi kita Bapak Ibu Saudara yang mengembalakan, jangan nyerah. Jangan nyerah. Apapun keadaan kita, jangan nyerah. Ingat tadi poin yang pertama, kecil pun itu kalau Tuhan ada, maka kita bisa jadi berkat. Ayo Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini mengembalakan masih dalam keadaan struggle, ayo ini waktunya kita kembali ke Bethlehem. Perhatikan setiap apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan bagi kita. Bagi para orang tua, ini waktunya bagi kita untuk kembali kepada keluarga kita. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Itu dia. Itu dia Pak ya. Baik, selanjutnya ini buat Pak Robert ini. Ini pesannya benar-benar menyentuh buat saya pribadi. Jangan nyerah gitu loh. Jadi supaya siapa tahu di pemirsa kita ini kan kadangkala dengan keadaan ekonomi yang sangat-sangat, apalagi 2025 para ekonom berkata mungkin ini ekonomi sulit. Pokoknya jangan nyerah. Pokoknya yang penting Tuhan itu ada sama kita. Haleluya. Titik. Ya. Yang selanjutnya ini buat Pak Robert nih, Ya. Pak. Pak, Bethlehem ini kan adalah kota kelahiran Kristus. Dan Bethlehem ini disebut juga sebagai kota Raja Damai. Nah, pertanyaannya gini Pak. Bagaimana cara gereja membawa berita damai? Ya tentunya damai sejahtera ini keluar dari tembok-tembok gereja yang ada pada zaman ini Pak. Ya. Ya ini pertanyaan yang nggak mudah untuk kita langsung jawab begitu ya. Kita melihat bahwa ada begitu banyak mungkin pola dan cara gereja membawa damai sejahtera, pelayanan pendamaian itu keluar. Tapi saya teringat satu ayat yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang Tuhan Yesus katakan dalam khotbahnya di bukit yang sangat terkenal itu. Salah satu ayatnya yang berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 itu ya. Di situ Tuhan berkata di ayat 9. Dia bilang, blessed are the peacemakers. Itu dia. For they will be called the children of God. Jadi itu artinya berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi dalam Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya membawa damai. Tapi di dalam English Bible dikatakan peacemaker. Jadi bukan hanya membawa, tapi kita menjadi pembuat, menciptakan damai itu gitu. Jadi gak ada alasan, tidak ada artinya excuse, ya, excuse, alasan kita untuk lari dari tanggung jawab untuk menjadi orang-orang yang membawa dan menjadi pembuat, pencipta damai itu di tengah masyarakat. Kata damai sendiri tentu kata yang sangat penting dan sangat menyentuh hati kita. Semua manusia perlu damai kan. Diambil dari kata shalom, diambil dari kata shalom itu bahasa Ibrani, diambil dari kata Irene atau Irene di dalam bahasa Yunaninya. Yang bicara tentang adil, bicara tentang damai, kebaikan, kebenaran dan seterusnya. Jadi memang bagaimana caranya, kalau tadi pertanyaan saya mungkin nanti Bapak akan tambah, yaitu saya hanya ingatkan itu apa yang Tuhan disajarkan. Kita ini memang harus jadi peacemaker. Jadi caranya adalah hidup kita sendiri yang diubah. Hidup kita sendiri yang diubah untuk menjadi orang yang disebut peacemaker itu. Dimanapun kita ada, maunya kita bawa peace, bukan bawa konflik, bukan bawa masalah, tapi bawa peace lah, damai lah. Wajah kita itu wajah damai lah. Terima kasih. Boleh Pak Bambang tambahin Pak? Ya, kalau kita kembali ke gereja mula-mula, ya itu adalah sebenarnya fondasi. Bagaimana Injil itu diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Nah mereka memulai pemberitaan berita Injil itu melalui gaya hidup. Karena dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47, maka dicatat gereja itu adalah pribadi-pribadi yang disukai oleh masyarakat karena gaya hidup mereka. Dan oleh karena gaya hidup mereka, maka tiap hari ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, apa sih yang dilakukan oleh jemaat mula-mula?
Jemaat mula-mula itu senang berfellowship. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka berkumpul untuk memuji dan berdoa. Dan yang paling penting, mereka berbagi dalam hidup ini. Bukan berbagi beban, bukan berbagi masalah. Tapi mereka berbagi apa yang mereka punya dengan yang lain. Nah, sehingga orang-orang yang beribadah, yang senang bersekutu, belajar firman, ini kemudian berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya yaitu orang-orang Yahudi yang ada di Berea dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Jadi begitu mereka mendalami firman Tuhan, mereka kemudian hidup mempelajari firman Tuhan, maka pribadi mereka berubah, karakter mereka berubah. Dan mereka menjadi satu pribadi yang suka berbagi dan yang suka memperlakukan orang dengan baik. Sebenarnya inti daripada hukum Taurat dan kitab para nabi yaitu ini. Karena Alkitab mengajarkan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Jadi pada waktu gereja memberitakan Injil dengan gaya hidup yang baik, maka gaya hidup yang baik itu akan bertumbuh dan kemudian menjadi berkat lagi buat gereja. Sehingga banyak orang itu yang diselamatkan melalui kesaksian gaya hidup yang dimiliki oleh gereja mula-mula. Saya kira kita sudahlah tidak perlu kemudian memikirkan, mohon maaf ini, mimbar yang besar, KKR yang besar. Kita nggak perlu memikirkan gereja yang besar. Mulailah dari gaya hidup yang baik. Yang memuliakan Tuhan. Maka percayalah, waktu Tuhan dimuliakan melalui gaya hidup kita, Tuhan akan menarik banyak orang datang kepadanya. Mungkin Pak Edi ada, Pak? Ya. Hidup untuk membawa damai. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena hari-hari ini banyak orang itu kehilangan hal yang seperti ini. Banyak orang kekurangan damai dan mereka tidak menemukan seperti apa sebetulnya damai yang sesungguhnya. Padahal jelas orang yang membawa damai itu akan disebut dengan anak-anak Allah. Dan hidup sebagai orang yang membawa damai, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Bagaimana jemaat mula-mula itu disukai, bagaimana jemaat mula-mula itu kemudian saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling membagi, saling kemudian memberi. Gereja, orang percaya memang harus seperti ini. Dan khususnya juga di dalam keluarga demi keluarga. Ada damai di dalam keluarga, karena kalau keluarga itu damai, keluarga itu kuat, maka gereja itu akan jadi kuat. Ini gambarannya kan seperti itu. Kalau gereja kuat, maka kotanya itu akan jadi kuat. Ada komunitas yang lebih kuat lagi. Kalau pada waktu kotanya itu kuat, maka bangsa negaranya itu akan menjadi kuat. Dan semuanya itu dimulai dari damai yang berasal di dalam keluarga. Jadi cara kita membawa kabar baik, kabar damai, ini tetap yang pertama itu kita mulai dari keluarga. Hidup rukun dan damai, maka yang pertama Tuhan akan memerintahkan. Yang pertama itu adalah berkat, yang kedua masa depan. Karena itu bicara tentang kehidupan. Wow. Lagi-lagi ini pesan-pesannya ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita bisa memberitakan Injil, maka dimulai dari diri sendiri. Perubahan dari sendiri. Alkitab mencatat bahwa kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Kan gitu ya Pak. Seseorang itu akan sama seperti apa yang dia sembah. Saya percaya kalau kita menyembah Tuhan, at least wajahnya pasti nggak petak gitu ya Pak. Maksudnya nggak mengkerut gitu, tapi bisa senyum.
Senyum ini adalah bahasa universal di mana kita menyambut orang tanpa melihat siapa dia, latar belakang ekonominya. Tapi dengan senyum maka orang akan mulai senang. Saya diterima, saya diterima. Dan setelah senyuman, maka ketika diterima ya yang disampaikan oleh Pak Bambang, apa yang kamu orang perbuat, perbuatlah dulu. Kalau kamu mau orang berbuat baik dengan kita, maka ini kuncinya, kita harus berbuat baik dulu dengan orang. Sehingga orang akan menyukai kita. Dan pesan dari Pak Edi tadi berkata bahwa pada waktu kita bisa dari rumah, dan semuanya kuncinya berasal dari rumah. Kalau dari rumah dia baik, keluarnya pasti baik. Kalau di rumah suami istri udah berantem, keluarnya pasti udahlah tahu sendiri hasilnya. Kalau di rumah anak-anak nggak damai, di luar pasti efeknya pasti ada. Mari Bapak Ibu Saudara kita mulai dari rumah. Pesan dari Pak Gembala, Gembala Sidang, Gembala Pembina, kembali dari rumah. Biarlah setiap kita keluar dari rumah ada sukacita yang daripada Tuhan. Dan itu boleh dilihat oleh semua orang. Baik, ini seru ya Pak. Pak Bambang, saya kembali ke Bapak nih. Pertanyaan yang keempat. Ini Bethlehem ini kan adalah tempat turunnya deklarasi berkat perkenanan dan damai sejahtera Tuhan atas manusia. Dari tema kita itu Lukas pasal 2 ayat 14 yang berkata ya kita bisa lihat kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pak, saya mau tanyanya begini Pak. Bagaimana caranya supaya gereja ini menghadirkan perdamaian, menjadi pribadi yang bisa membuat rekonsiliasi, membawa keadilan dan pengampunan di dunia yang saat ini lagi kacau Pak? Ya, sebenarnya perdamaian, rekonsiliasi, keadilan dan pengampunan, nah itu adalah produk yang harusnya tumbuh di dalam rumah. Jadi saya kasih contoh ya. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Kami 3 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi di zaman saya masih kecil tuh orang tua saya tuh senang pergi menonton di bioskop. Karena salah satu om saya, nah itu pemilik daripada salah satu bioskop di kota Jakarta. Setiap kali kalau papa mama itu pergi menonton bioskop, maka pulang itu anaknya pasti berantem 3-3-nya. Nah itu yang membuat tante saya yang tinggal di seberang rumah itu repot. Karena tiap kali orang tua nonton, anak-anak berantem, nah kemudian tante mesti datang untuk melerai. Tetapi satu hal yang saya belajar, kalau kita ini berkelahi satu dengan yang lain dalam rumah, nah maka orang tua itu tidak memihak. Tidak ada yang namanya anak kesayangan papa, tidak ada yang namanya anak kesayangan mama. Tapi yang berkelahi diajar itu untuk mengampuni. Diajar untuk berdamai. Diajar untuk rekonsiliasi. Ya, kan ini kan keluarga kamu sendiri, ini kan kakak kamu sendiri, ini adik kamu sendiri. Nah, siapa nanti yang akan membela kamu di luar? Seringkali kita mencari pembelaan itu di luar rumah. Seringkali kita mencari keadilan dan perdamaian itu di luar rumah. Karena kita tidak menemukan itu di rumah. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Nah ini adalah satu panggilan kita untuk menjadi seorang bapak yang baik. Jangan gara-gara quote and quote kemiskinan yang terjadi di Bethlehem karena tidak ada roti, maka kita menjadikan itu alasan tidak adanya perdamaian, tidak ada rekonsiliasi dan tidak adanya pengampunan karena saya sendiri juga susah. Nah, please, ini adalah satu message bahwa Kristus harus kembali ke Bethlehem. Jadi saya percaya kalau di Bethlehem kita ada Kristus, maka di situ pasti akan kemudian lahirlah nilai-nilai perdamaian, rekonsiliasi, keadilan, dan pengampunan. Dimulai
mulai dari Bethlehem sendiri ya Pak ya. Bethlehem sendiri. Bethlehem sendiri. Bagaimana dengan Pak Edi? Ya, toleransi, rekonsiliasi, hidup di dalam perdamaian, pengampunan dan kasih. Ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Harus dilatih dan diajarkan di dalam rumah. Karena ini basic daripada perjalanan kehidupan sampai kemudian mereka ini menjalani kehidupan. Sehingga dimanapun mereka pergi, jadi dari satu keluarga ini kemanapun mereka itu berada, tetap mereka akan berjalan dengan nilai-nilai yang mereka kemudian peroleh itu di dalam rumah. Dan semuanya ini damai sejahtera dan sebagainya tidak di tempat yang lain. Kalau kita baca dalam Roma 5 ayat yang pertama, maka damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Pada waktu keluarga ini kemudian menyatukan hati, mengajar satu dengan yang lain di dalam damai Tuhan, ini yang bisa dibawa kemudian keluar. Nah, kita bersyukur kita berada di pelayanan di gereja yang Tuhan percayakan di tempat ini dengan mungkin ya karakteristik dan gaya model cara melayaninya itu agak sedikit mungkin berbeda. Karena kita itu sangat mengedepankan hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga, keluarga, ada toleransi dan sebagainya. Satu waktu para teman-teman dari pesantren, para kiai itu datang di tempat ini untuk berjumpa dengan beliau pada waktu. Dan mereka sampaikan kepada kita bahwa kalau datang ke tempat ini mereka itu senang. Mereka itu rasa bahwa kita itu bukan orang lain, kita itu adalah keluarga. Dan pada waktu kita ketemu di luar, berapa waktu yang lalu saya ketemu dengan teman-teman yang berasal dari pesantren, tidak di dalam gereja tapi ketemu di jalan, ketemu di luar. Keakraban dan kemudian saling toleransi, kekeluargaan itu tidak ubahnya seperti orang yang sama-sama kita ini orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Jadi itu semua dibangun di dalam keluarga dan gereja itu adalah keluarga. Gereja adalah keluarga. Ya, saya hanya berharap ginilah. Jangan kesalahan bapak. Nah, itu diceritakan kepada anak-anak oleh ibunya sendiri. Ya. Atau terbalik. Nah, ini yang kita ini mesti belajar untuk melupakan, mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Hidup rukun itu adalah kunci keberhasilan dari hidup ini. Wow. Ya. Gimana Pak Robert? Saya teringat, boleh ya Pak? Saya teringat satu interview yang pernah dilakukan di Amerika oleh seorang jurnalis dengan Ibu Teresa, Mother Teresa. Jadi jurnalis pemuda ini tanya, waktu ibu itu selesai pidato, dihentikan lalu ditanya, Mother, bagaimana pendapat kamu tentang bagaimana cara menciptakan perdamaian dunia? Gitu, bagaimana menciptakan world peace, perdamaian dunia? Waktu itu begitu spontan, ya, itu mengagumkan sekali. Mother Teresa mengatakan kepada jurnalis ini, dia bilang, young man, go home and love your wife, love your family. Jadi memang ini sesuatu yang penting sekali. Anak muda, baliklah, pulanglah ke rumahmu, cintailah keluargamu, cintailah istrimu. Baru world peace akan terjadi. Jadi memang saya setuju sekali apa yang Pak Bambang, Pak Edi sampaikan, bahwa semuanya memang berangkat dari keluarga, dari rumah. Ini Bethlehem kita. Tapi juga dalam skala yang lebih besar Tuhan menyediakan gereja. Dan ini juga rumah kita, keluarga kita, yang mana kita saling berhubungan dan belajar bertumbuh di sini. Banyak firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita dan dari mana mulai semuanya? Memang dari rumah ke bawa ke gereja, tapi dari gereja juga kembali lagi ke rumah. Ini sebuah siklus yang tidak bisa diputuskan. Jadi marilah kita pada
pada bulan ini khususnya kita kembali saling mendoakan dan mencintai keluarga kita dan mencintai gereja dimanapun kita berada ya. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih. Wow, keren Bapak Ibu Saudara. Saya pernah menyampaikan beberapa bulan yang lalu bahwa setiap kali talk show ini berlangsung maka tema demi tema itu bukan berlaku untuk bulan itu saja. Tetapi ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa memperbaiki di mana kelemahan kita, kekurangan kita, kesalahan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sepanjang tadi acara ini, maka pesannya itu kembali kepada keluarga. Dan Pak Bambang tadi berkata bahwa jadikan Bethlehem kita ini Kristus yang menjadi raja di sana. Dimulai dari pribadi. Nah saya ingat Pak, setiap kali talk show maka ada beberapa cabang berkata kami menyaksikan acara ini bersama dengan pengerja. Nah bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini dengan istri Anda atau suami Anda, dengan anak-anak Anda, maka ayo mulai hari ini pastikan bahwa di dalam diri kita masing-masing ini ada Kristus yang menjadi raja di sana, Bethlehem kita, Tuhan yang menjadi pemimpin. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, Bapak Gembala menyaksikan acara ini dengan para pengerjanya, ayo mulai hari ini, mungkin kita punya kekurangan di sini, mungkin kita punya kekurangan di sisi yang lain, mari. Tadi saya suka dengan statement dari Pak Bambang itu, kasih itu menutupi segala sesuatu. Jangan ungkit lagi, jangan ingat lagi kesalahan suami diampuni oleh istri, kesalahan istri diampuni oleh suami, kesalahan anak-anak diampuni oleh orang tua diampuni oleh anak-anak. Dan mari anak-anak, jangan tunggu Bethlehem Anda berubah, tapi ini kesempatan buat kita generasi muda. Bethlehem kita ini harus Kristus yang menjadi pemimpinnya. Karena Pak, tadi saya kutip lagi statement dari Pak Edi bahwa dimulai dari sendiri, kalau jemaat ini pribadi kita baik, Mother Teresa juga tadi sudah dikutip oleh Pak Robert, kembali kepada rumahmu, anak-anak kembali kepada orang tuamu, kasih adik-adikmu, maka percayalah kita akan menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Dan karena waktu juga yang harus memisahkan kita untuk ketemu dengan para pemirsa kita pada hari ini Pak. Namun sebelum kita menutup, maka ada satu pertanyaan sekaligus ini closing statement yang saya berharap dari bapak-bapak para narasumber ini boleh disampaikan kepada setiap pemirsa pada hari ini. Bethlehem itu adalah lambang kesatuan, kerukunan, dan persaudaraan umat manusia. Nah, Lukas 2:14 tadi berkata bahwa damai sejahtera di bumi, kemuliaan dari surga. Dan ayat ini menghembuskan suara kerukunan di antara umat manusia yang rasanya nggak mungkin surga dan bumi bisa bersatu. Surga yang kudus, bumi berdosa, tapi Tuhan mau. Ini artinya kan apa yang terjadi di surga, Tuhan mau ada terjadi di bumi. Dan masalahnya adalah seringkali perbedaan pendapat dari keangkuhan dan keegoan menilai perpecahan itu. Padahal surga sendiri mau datang ke bumi, yaitu Yesus yang sekali lagi dia kudus, yang harusnya kita tidak layak, tetapi dia datang dan pada waktu kemuliaan Tuhan datang, damai itu terjadi. Namun sekali lagi permasalahannya adalah banyak perbedaan pendapat yang membuat ini keangkuhan dan membuat ini keegoan itu yang memicu ketidakunitian, bahkan perpecahan itu terjadi. Pak, bapak-bapak narasumber kita pada kesempatan ini sebagai pertanyaan terakhir dan sebagai closing statement, bagaimana gereja berperan untuk mewujudkan dan mempromosikan kerukunan dan keharmonisan di tengah masyarakat pada umumnya, di tengah saudara seiman secara khusus. Mungkin Pak Edi duluan sebagai gembala sidang, ya. Boleh Pak? Saya cuma ambil kutip satu ayatnya dari Amsal 16 ayat yang ke-7 itu. Ya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Yang artinya doa daripada Tuhan Yesus yang dicatat dalam Yohanes pasal 17. Supaya semuanya itu boleh satu. Dan kemudian tidak ada yang terpisahkan. Semuanya hidup di dalam rukun dan damai. Hal-hal yang timbul di dalam kehidupan ini harus disikapi dengan lebih bijak dan lebih rohani lagi. Tidak dengan keadaan duniawi, tapi lebih rohani. Supaya kemudian kita bisa merajut yang namanya kerukunan dan damai. Wow. Bagaimana Pak Bambang?
Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Bethlehem itu juga berbicara tentang diri kita, keluarga kita, gereja kita. Nah, kerukunan itu adalah measurement atau satu Ukuran. tongkat pengukur untuk mengukur seberapa dalam pengertian kita tentang Kristus. Karena Alkitab berkata begini, di dalam Roma 15 ayat yang kelima, bahwa kerukunan itu adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan yang mengaruniakan kepada kita itu kerukunan. Dan Mazmur 133 yang berbicara tentang kerukunan dan kedamaian, itu adalah bagian daripada Mazmur ziarah. Jadi saya percaya kalau seseorang itu makin dekat dengan Tuhan, maka tingkat kerukunan dalam hidupnya itu akan makin naik dan makin bertambah. Dan kerukunan ini juga merupakan satu tongkat pengukur atau alat pengukur untuk mengukur seberapa besar iman kita. Karena makin bertambah iman kita, kita itu akan makin menyerupai Kristus. Yang menghendaki kita itu rukun, karena itu merupakan doa daripada Tuhan Yesus supaya kita itu rukun dan damai. Nah, jadi Natal ini adalah waktu di mana kita merefleksi diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh beribadah? Apakah iman kita itu cukup untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di tahun-tahun yang akan datang? Tuhan memberkati. Bagaimana dengan Pak Robert? Ya, di tahun yang kita sama-sama sudah masuki, cherish the grace of God. Ternyata saya baca Alkitab mengatakan bahwa kerukunan itu juga adalah grace dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan. Dalam Roma 15 ayat 5 berkata, semoga Allah sumber ketekunan, sumber penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi it is a grace of God. Jadi memang kerukunan ini adalah karunia Tuhan. Gereja gak boleh kehilangan dan melupakan ada kasih karunia itu. Yang kedua, sebagai satu penutup dari saya juga kutip satu ayat lagi. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 25. Di situ Tuhan bilang setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Ya, setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi marilah kita kembali kepada kerukunan, padahal kita mungkin hari ini bicaranya mungkin arahnya berbeda, tapi tiba-tiba kok tuntunan Tuhan bicara soal keluarga dan kerukunan. Marilah kita menjadi keluarga yang solid dan tidak terpecah-pecah, gereja yang solid dan tidak terpecah-pecah. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Wow, baik Bapak Ibu Saudara, ini closing statement yang luar biasa dari para narasumber kita hari ini. Jadi dari sepanjang kita melakukan acara ini, dari awal sampai saat ini, maka kalau dari saya pribadi bahwa tadi Pak Bambang, saya kutip statement Pak Bambang bahwa kerukunan itu Tuhan mau. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Artinya kalau kita tadi perhatikan Mazmur 133 ayat yang pertama, kedua, ketiga. Dan di ayat ketiga, pada waktu kita rukun, berkat itu Tuhan curahkan. Tuhan memberitakan berkat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah sebenarnya Tuhan mau memberkati kita. Cuman yang dia mau adalah mau nggak Bethlehem kita ini dia yang pimpin. Mau nggak gereja, pelayanan, keluarga kita Tuhan yang pimpin. Karena pada waktu itu, pada waktu Tuhan yang memimpin, Mazmur 133:3, kesanalah Tuhan memberitakan berkat-berkat agar dicurahkan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Namun Bapak-Bapak para narasumber, ini bulan yang baik, bulan sukacita. Dan saya memohon kita untuk sama-sama boleh mengucapkan selamat selamat Natal, selamat Hari Natal 2024 dan selamat menyambut Tahun Baru 2025 kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Baik. Boleh sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita ketiga ya. 1, 2, 3.
Selamat Hari Natal 2024 dan selamat menyambut tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mengakhiri acara pada hari ini, maka saya memohon kesediaan Pak Edi boleh berdoa buat kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk talk show. Dan saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga setiap kami. Bahkan keluarga-keluarga daripada para pemirsa hamba-hambamu. Kiranya Tuhan mengaruniakan hati bapak-bapak, hati anak-anak untuk hidup di dalam rukun dan damai. Ya, Tuhan. Karena kesanalah Tuhan akan memberitakan berkat. Dan Tuhan akan memberikan masa depan dan kehidupan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan demi pergumulan. Baik itu pergumulan dari segi keuangan, pergumulan tentang pekerjaan, pergumulan tentang rumah tangga, pergumulan tentang apapun juga. Hari ini kiranya Tuhan hadir untuk menjamah dan melakukan pemulihan demi pemulihan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat anugerah dan double grace itu turun dalam kehidupan daripada umat-Mu. Berkati perjalanan daripada umat-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami. Berkat-berkat yang tiada henti-hentinya akan senantiasa memberikan pertolongan dalam kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan. Amin. Amin.